kayaknya butuh butuh suasana baru nih pemerintahan gitu, nggak yang rambut-rambut putih lagi gitu. Udah zamannya untuk orang-orang yang berpomade nih masuk gitu. Bagi saya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andri Prasetyo. Keseharian saya menjadi staf sekretariat di DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sleman. Saya Iman Asraj, panggilan saya Iman. Saya tinggal di Sleman, di Kecamatan Ngaglik. Untuk kegiatan saya sehari-hari masih berwirausaha. Wirausaha itu aja sih. Nama saya Miga, nama panjang saya Sobri N. Miga Sando. Saya dari Sleman, tinggal saya di Sleman. Aktivitas saya sehari-hari saya pengusaha, wira swasta. Nama saya Ibrahim, panuntun. Aktivitas kerja freelance lah. Rodi Akmal, lebih tepatnya dipanggil Raudi. Kemudian saya sekarang berada sebagai anggota DPRD di Kabupaten Sleman. Tepatnya saya sebagai Wakil Ketua Komisi D, di mana Komisi D ini kan membawai di bidang kesehatan, sosial, kemudian yang lain sebagainya tentang kesejahteraan rakyat. Saya ada beberapa usaha, salah satunya ada tour and travel, rental mobil, ada barbershop juga, ada tiketing pesawat dan lain-lain ya kecil-kecil lah, kayak gitu aja sih. Untuk profesi saya, karena sebenarnya saya profesinya sebagai dokter atau gelar saya dokter. Cuman pekerjaan saya bukan di bidang dokter. Untuk status saya sebagai dokter masih berlaku, cuman saya bukan praktisi. Saya bekerja sebagai kontraktor. Bisnis untuk perizinan. Status sudah menikah. Sudah menikah. Istri alhamdulillah 1. Oke. Ada sudah punya momongan sekarang? Bentar lagi, mungkin 2 minggu lagi. 2 minggu lagi. Oh, sedang hamil ini? Sedang hamil. Alhamdulillah faktor lockdown ya. Iya. Kalau alasan saya di dalam berpolitik ini, saya melihat memang di situasi perpolitikan yang ada, mungkin saya bisa melihat di lingkungan kami, daerah, kemudian di wilayah nasional, memang saya merasa sudah saatnya untuk kita bersama-sama turut serta membaca, melakukan analisis, dan kita melakukan perubahan kepada wilayah kita di kemudian hari. Mungkin kita tidak bisa merubah dalam satu waktu, tetapi dengan kita belajar membaca, kemudian kita menganalisis, ini dan nantinya akan disupport oleh para teman-teman muda lainnya, kita akan lebih berat kalau kita tidak memiliki teman-teman agent of change yang lain. Tapi ketika kita sudah memiliki banyaknya teman, banyaknya para politisi yang hadir mengisi panggung parlemen, ini akan lebih mudah memberikan suara. Tiba-tiba saja ditawarkan untuk menjadi salah satu ketua di sayap partai politik. Nggak ngerti kenapa tiba-tiba saya bilang ya, karena saya pikir waktu itu, iya karena saya pikir apa ya, saya punya, ya kadang kalau menurut saya pribadi orang punya level. Setiap kehidupan pasti punya step. Jadi dulu kita masih kuliah, waktu saya masih kuliah di kedokteran, saya masuk komunitas-komunitas mobil, komunitas sosial dan sebagainya. Ya saya dapat pelajaran banyak dari situ. Kemudian ada step di mana saya mesti melegalkan status saya, misalnya ya komunitas sosial ya layaknya komunitas yang lain, kita main, kita kumpul dan sebagainya tanpa harus peduli apa nasib negara ini, kan seperti itu. Nah, saya pikir ini waktunya nih kayaknya. Saya perlu melakukan sebuah loncatan untuk hidup saya dan untuk peran saya di organisasi. Ya, saya bilang ya. Di situ saya pikir tujuan pertama saya pengen cari teman karena oke lah, jadi ketua pemuda berarti teman-temanku masih muda-muda nih, masih satu frekuensi nih karena gitu. Jadi ya wajar kalau waktu itu saya tanpa pikir panjang saya terima. Makin ke sini, dulu saya punya anggapan bahwa
masuk partai politik itu hal yang kurang pas dengan saya, cuman saya pikir oke juga kan, nggak masalah karena ternyata dari situlah kualitas pekerjaan saya, kemudian orang-orang yang saya kenal, link-link yang bisa saya dapatkan untuk menunjang karir, menunjang pertemanan, atau menunjang hal lain itu banyak gitu. Dan tentunya setiap orang punya motivasi sendiri. Kalau motivasi saya jujur pertama hanya untuk mencari relasi seperti itu. Kalau saya pribadi itu sebenarnya ketertarikan sama politik udah lama. Dari zaman sekolah dulu memang sudah berorganisasi, kemudian kuliah pun lanjut segala macam oke. Dan saya juga memperhatikan bagaimana peta-peta politik di berbagai daerah, termasuk di daerah saya dulu dan peta nasional juga gitu. Dan makin diperhatikan kok makin bete gitu lihatnya gitu, kok gini banget sih gitu. Kan harusnya tinggal ini kayak gini gitu kan. Ini bagi orang-orang seperti saya yang di luar pemerintahan melihatnya kayak anjir ribet banget sih gitu. Ini kan tinggal kayak gini doang gitu. Bagi kita anak-anak muda dan yang masih punya banyak idealismenya di dalam diri gitu ya. Merasakan ini tinggal gini, ini kan tinggal gini. Gampang kali gitu. Kenapa sih harus gini gitu. Nah, berangkat dari hal-hal yang seperti itu dan melihat saya merasanya banyak ketidakbecusan bagi orang-orang yang selama ini sudah mulai menjalani dan menjabat beberapa tahun ini gitu. Saya merasa kayak kurang gitu. Kayak harusnya emang saya harus turun sih gitu. Gitu aja sih. Berasa oke gitu ya. Berasa jago gitu. Tapi ya gitu, kurang lebihnya gitu karena saya merasa kayaknya butuh suasana baru nih pemerintahan gitu. Nggak yang rambut putih lagi gitu. Udah zamannya untuk orang-orang yang berpomet nih masuk gitu. Bagi saya gitu. Sesimpel itu gitu. Sebenarnya ada dua pilihan bagi saya. Ikut berpartai atau sebagai yang ditunggangi. Cuman itu saja. Karena saya melihat banyak anak-anak saat ini itu hanya fokus untuk nge-game, main game, TikTokan dan sebagainya. Hal-hal yang menurut saya kurang normal. Walaupun sebenarnya normal untuk hiburan, akan tetapi kan ya agak kurang dikit gitu. Harusnya walaupun kita TikTokan, walaupun kita main game, tetap kita harus punya sifat kritis bagaimanapun itu. Awal bergabung di partai politik, saya pun sebenarnya juga tidak tertarik. Awalnya seperti itu, tetapi ada hasrat ingin tahu Mbak sebenarnya. Ingin tahu nek orang Jawa bilang jajal nyemplung ning wis kebacut kelebus. Nah, seperti itu. Nah, ternyata saya masuk, kemudian saya dalami, saya pelajari, oh ternyata politik itu enggak semuanya dalam tanda kutip mohon maaf kotor kok. Asalkan kita bisa di track yang benar, kita on the track, kita fokus ke masyarakat, kita fokus untuk membangun bangsa, semuanya menyenangkan. Coba-coba kemudian menjadi kelebus itu tadi, sekarang tidak bisa keluar, ya. Karena ya, karena sudah terlalu nyaman. Saya juga dari awal sangat senang di sosial, membantu masyarakat, kemudian parpol sendiri, yaitu PDI Perjuangan, memerintahkan saya untuk menjadi staf di pendampingan masyarakat. Ya sudah, seperti itu. Oke, mungkin saya tidak membahas asik atau enggaknya. Yang jelas, ketika kita berada di dalam suatu parlemen, kita mengetahui ada suatu jajaran fraksi. Nah, tergantung posisi apa kita berada di kondisi tersebut. Ketika kita berada di posisi yang penentu, maka kita akan asik-asik saja. Tetapi kalau kita berada sebagai posisi yang tidak dapat menentukan sesuatu, dikarenakan ada rumusan-rumusan yang harus dirundingkan dan lain-lain, pasti orang akan tidak senang. Nah, di sini saya ingin mengajak bahwa politik itu asik. Apapun yang akan kita raih, kita mari bersama-sama untuk menjalaninya, dikarenakan itikat awal kita adalah bagaimana kita terjun ke politik dan kita memiliki harapan-harapan baru dibandingkan orang-orang sebelumnya. Kan seperti itu, motivasi generasi muda terjun ke dalam politik, mereka ingin mengerti dan ingin melakukan suatu gerakan yang baru
yang gerakan out of the box untuk mengganti gerakan-gerakan yang lama dengan tentunya bersinergi. Kadang kalau di satu fraksi, kadang kalau di dalam suatu komisi, kita pasti membutuhkan yang namanya komunikasi untuk memutuskan suatu kebijakan. Walaupun pada akhirnya nanti kalau mentok-mentok akhirnya akan voting. Nah, hal tersebut harus kita pahami. Karena kita berada di posisi negara demokrasi. Nggak bisa apapun yang kita inginkan, kita sampaikan. Nah, cara kita hari ini adalah kita meyakinkan bahwa anak muda itu bisa mempengaruhi lingkungannya, kita bisa bersama-sama merubah diri kita sendiri sebelum kita merubah yang lain. Saya harusnya yang bertanya ya, kenapa harus tidak asik gitu kan? Emang ada batasan ketika kita masuk ke dalam politik, bukan berarti kita menjadi orang yang harus berubah ya. Kalau orang muda itu tidak harus berubah. Ya saya sendiri oke aja jalan ke mall, nonton, terus nongkrong malam. Bahkan waktu saya mencalonkan diri pun, saya tidak perlu jaim. Orang mau ngelihat saya ya apa adanya seperti itu. Saya bermain di politik atau masuk ke dunia politik bukan untuk memberi contoh kepada orang itu bagaimana bersikap secara pribadi, enggak. Tapi yang akan saya lakukan adalah untuk memasukkan ide atau gagasan saya secara kenegaraan. Bukan secara personal seperti itu. Kalau buat saya seperti itu. Saya tuh dapat ada pepatah yang bilang kalau orang yang pintar ataupun orang sukses mau diletakkan dimanapun dia akan sukses. Itu sama kayak saya tuh. Jadi kalau orang asik kayak saya mau dibuang kemana tetap asik aja gitu. Bagi saya sih gitu. Sorry, emang saya tipikal agak narsistik sih emang. Jadi mau dibuang kemanapun ya asik mah asik aja gitu. Nggak ada partisi tertentu yang membuat kita kayak oh ini gua harus kaku nih, oh ini gua harus asik nih, gua harus santai. Enggak. Bagi saya dimanapun itu kita tetap harus bisa menyesuaikan. Cuma tingkat keasikannya mungkin yang beda aja gitu. Dalam artian misalnya kita ngobrol di mana gitu, nggak yang lepas-lepas banget yang mungkin kalau di tongkrongan lain ya bisa sambil misu-misu dan segala macam, tapi kan di tongkrongan yang berbeda kita juga bisa asik dengan caranya yang lain pula gitu. Jadi mau asik nggak asik mah dimanapun saya tetap insya Allah lah. Masih sampai sekarang masih melakukan hobi-hobi itu masih. Salah contohnya airsoft gun atau panahan atau apa yang lain lah. Masih. Cuman hobi demo udah enggak kan gitu. Dulu aktivis juga demo. Iya, dulu aktivis. Asik. Justru saya sejauh ini ya dari partai politik lah saya punya banyak keluarga. Saya punya banyak teman. Saya bisa kenal yang di atas cangkringan sana. Ya karena partai politik. Saya bisa kenal yang di ujung barat Moyudan Kabupaten Sleman. Saya bisa kenal beberapa tokoh di sana. Asik lah. Ya mungkin banyak orang yang mengira partai politik itu kita menjadi sebuah wadah yang di dalam sangkar kemudian tidak bisa apa-apa. Tapi buat saya jangan dulu lah seperti itu. Justru kalau kita niat kita baik, fokus kita baik, satu membesarkan bangsa melalui parpol, satu membangun bangsa dari desa melalui partai politik, semua pasti ada jalan. Kalau usil, saya dikenal sama teman-teman itu orang yang serius, tidak mudah senyum. Katanya saya galak, tapi sebenarnya tidak. Saya cuma kepingin apa yang saya dapat saya transferkan ke teman-teman. Kemudian kadang ya saya juga jahil kok sama teman-teman. Bagaimanalah kita tidak usah terlalu serius. Kita tahu sikonnya, kita tahu situasinya. Kadang kita harus ketemu dengan yang memang tokoh politik besar ya kita kadang harus serius. Ketemu anak muda ya kita ikuti aja alurnya. Senangnya band ya kita coba berusaha nyambung bahasa-bahasa band misalnya. Senengannya TikTok yang gini-gini gitu ya cobalah kita menyesuaikan. Kenapa kita harus peka terhadap politik? Yang pertama, semua kehidupan kita ibarat kita berjalan dengan menggunakan, kita berkendaraan dengan menggunakan mobil, berada di sebelah kiri bahu jalan, itu adalah salah satu